Perhatikan kalimat yang saya sampaikan ini. 1. Menurut ayah, Ibu Andi seorang guru. Menurut ayah Ibu, Andi seorang guru. Menurut Andi, ayah Ibu seorang guru. Jika kita perhatikan 3 kalimat tadi, maka kita akan mendapatkan 2 hal penting. Yang pertama, 3 kalimat tadi disampaikan dengan susunan kata yang sama, yaitu menurut ayah, Ibu, Andi seorang guru. Semuanya menunjuk kepada kata yang sama. Disinilah kemudian bahasa tulis adalah pelambangan atas kata-kata yang disampaikan di dalam bahasa lisan. Yang kedua, sekalipun 3 kalimat tadi menyampaikan susunan kata yang sama, namun setiap kalimat artinya berbeda. Kita lihat satu-satu. Menurut ayah, Ibu Andi seorang guru, maka yang guru adalah Ibu Andi. Menurut ayah Ibu, Andi seorang guru, maka yang guru adalah Andi. Menurut Andi, ayah Ibu seorang guru, maka yang guru adalah ayah dan ibu. Kenapa ini berbeda? Karena saat kita mengucapkan kalimat-kalimat tadi, di situ ada titik tekan atau intonasi yang diterapkan secara berbeda. Nah, intonasi inilah yang apabila dituliskan di dalam ragam bahasa tulis, kita biasa menyebutnya koma atau secara umum kita sebut sebagai ejaan. Di sini artinya ejaan adalah kaidah atau cara dalam menggambarkan atau menuliskan bunyi bahasa lisan. Misalkan kata, kalimat, huruf ya, yang kemudian dituliskan dengan lambang-lambang tulis. Nah, dalam hal ini lambang tulis yang digunakan untuk menulis ejaan ini ada 2. Yang pertama huruf dan yang kedua tanda baca. Nah, disinilah ejaan berkaitan dengan bagaimana kita bisa menuliskan huruf yang benar di dalam bahasa tulis dan tanda baca yang benar di dalam bahasa tulis. Misalnya, kalau kita menuliskan kucing makan tikus mati, titik. Yang kedua, kita menuliskan kucing makan tikus mati. Maka di sini ada perbedaan arti. Kucing makan tikus mati dengan tanda titik di akhir, maka yang mati adalah tikusnya. Tetapi kucing makan tikus mati, maka di sini yang mati adalah kucingnya. Karena sebelum kata mati didahului dengan koma. Nah, untuk itu saat kita mau menulis, kita harus benar-benar memperhatikan huruf dan ejaan. Penulisan huruf dan ejaan ini bisa kita lihat dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang ada di dalam buku atau yang bisa kita download atau kita akses di internet. Untuk itu yang kemudian perlu kita perhatikan adalah saat kita menulis, kita harus benar-benar memperhatikan penulisan huruf besar dan kecilnya dan sebagainya, serta penulisan tanda baca. Untuk menguasai kemampuan kita dalam menguasai ejaan ini, kita bisa melakukan beberapa langkah. Pertama, sering membaca teks.
Karena dengan membaca teks akan memperkaya kita terhadap wawasan penguasaan ejaan. Yang kedua, kita harus sering berlatih menulis. Karena dengan berlatih menulis, kita akan mendapatkan kasus-kasus. Misalkan kita bingung memberi tanda koma, kita bingung memberi huruf miring dan huruf tegak, kita bingung memberi tanda seru, yang semuanya apabila kita merasa kebingungan, kita bisa membuka buku panduan umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, dengan cara kita sering membaca dan dengan cara kita sering menulis, maka dengan sendirinya penguasaan kita terhadap ejaan akan bisa diwujudkan dengan sangat baik. Artinya kita bisa menulis dengan bahasa Indonesia dengan penggunaan ejaan yang baik dan benar.